Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting bagi kita semua, karena kita hidup di dunia dan potensi kita untuk tertipu dengan dunia juga sangat besar. Ya, terutama kita hidup di zaman sekarang yang orang-orang berpacu untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Demikian juga banyak hal-hal baru yang buat kita terlena, terpedaya, medsos, ya, dengan berbagai macam berita-berita yang membuat kita lupa dengan akhirat. Demikian juga keindahan-keindahan, kemudian juga hiburan-hiburan, ya. Demikian juga para ibu-ibu yang mungkin melihat bagaimana kehidupan glamor dari tetangganya atau dari teman dekatnya atau dari media, ya, sehingga tertarik dengan itu semua, ya. Dan siapa saja bisa terpedaya dengan dunia. Dahulu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sebagian sahabat yang Allah sudah maafkan mereka, tapi itu jadi pelajaran bagi kita. Bagaimana mereka keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Uhud dengan niat yang tulus, rela mengorbankan jiwa dan raga mereka. Tapi ketika dibukakan ghanimah bagi mereka, mereka sempat lupa. Ya, Allah berfirman, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, ya, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Sampai ketika kalian fashiltum wa tanaza'tum, kalian berselisih dalam urusan, kemudian wa asaitum, kalian bermaksiat, min ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah Allah menampakkan baik kalian apa yang kalian sukai, yaitu Allah menangkan mereka di awal perang Uhud, sehingga kemudian ghanimah di hadapan mereka. Allah berfirman setelah itu, minkum may yuridud dunya, di antara kalian ada yang mencari dunia, sehingga turun dari pos pertahanan di Jabal Rumat, kemudian turun mengambil ghanimah. Wa minkum may yuridul akhirah, di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengomentari ayat ini, dia mengatakan, aku tidak menyangka ada seorang sahabat Nabi SAW yang menginginkan dunia, ya. Ya. Sampai turun, hatta nazala fina ma nazal, sampai turun kepada kami ayat, minkum may yuridud dunya minkum may yuridul akhirah, di antara kalian ada yang menghendaki dunia, di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Tapi kata Allah, wala qad afa ankum, Allah telah mengampuni kalian. Ini kisah pernah terjadi, kesalahan sebagian sahabat, dan Allah sudah ampuni. Cuma Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya berjuang untuk tidak terpedaya dengan dunia itulah perjuangan yang terus-menerus. Bisa jadi seorang sekarang dia zuhud atau dia fokus ke akhirat, kemudian beberapa waktu berjalan dia lupa dengan itu semua dan dia kembali terlena dengan dunia, terpedaya dengan dunia. Apalagi saya katakan tadi, potensi membuat kita terpedaya sangat banyak. Ya, saya tidak berkata kepada orang bahkan pada ustadz, kepada penuntut ilmu, ya, kepada orang-orang yang belajar, ya, orang-orang ngaji, ya, sangat mudah terpedaya dengan dunia. Terutama lagi saya katakan ibu-ibu sangat senang dengan namanya tas, sama dengan namanya sepatu, sendal, baju, fashion dan macam-macam, ya, yang terkadang mereka lupa dengan bahwasanya semua ini hanyalah sementara. Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita pada kesempatan kali ini akan bahas tentang hakikat dunia agar kita tidak terpedaya dengan dunia. Apa sih dunia itu sebenarnya, ya, yang sedang kita jalani sekarang, ya. Taib, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali mengingatkan tentang bahaya dunia, ya, atau jangan sampai terpedaya dengan dunia. Allah sebutkan dalam banyak ayat, ya,
Allah sebutkan mataun qalil, sungguhnya dunia itu hanyalah kesenangan yang sedikit, ya. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah kesenangan dunia itu dibandingkan dengan akhirat kecuali sangat sedikit. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan yang menipu, ya. Allah sebutkan, ya, dalam banyak ayat, ya, karena potensi kita terpedaya tertipu dengan dunia sangat besar. Tapi apa itu hakikat dunia? Dunia yang sedang kita jalani sekarang memiliki beberapa sifat yang harus kita ingat selalu, ya. Yang pertama, dunia itu sementara. Yang kedua, dunia itu sebentar. Yang ketiga, dunia itu sedikit, penuh dengan hal-hal yang menjadikan keindahannya terkontaminasi, ya. Tapi sekarang kita harus sadar bahwasanya dunia ini cuma sementara, ya. Ya, Allah mengatakan tentang kehidupan dunia, kullu man 'alaiha fan, ya. Semua yang ada di atas muka bumi akan sirna, ya. Kitanya akan sirna, dunia juga akan sirna. Kita harus sadar bahwasanya kehidupan kita ini sementara karena kita hanyalah salah satu, dunia ini hanyalah salah satu fase dari fase-fase yang akan kita lewati, ya. Jadi dunia ini, kehidupan dunia hanyalah salah satu fase dari fase-fase yang akan kita lewati. Ini sering saya sampaikan, ya. Cuma sering juga kita lupa akan hal ini. Ya, dia hanyalah salah satu fase dari fase yang kita lewati. Fase-fase yang sudah kita lewati, misalnya fase janin, ya, kita dulu pernah di janin, sekarang kita hidup di dunia. Nanti setelah itu ada namanya barzakh, alam barzakh. Kemudian setelah itu ada namanya mahsyar. Setelah itu baru namanya surga neraka, ya. Surga atau neraka. Ya, ini harus kita ingat akan hal ini. Janin kita sudah lewati kurang lebih 9 bulan. Kehidupan dunia kurang lebih, ya, mungkin 60 sampai 70 tahun. Alam barzakh bisa jadi ratusan atau ribuan tahun. Padang mahsyar 50.000 tahun. Surga atau neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Karenanya, ini harus kita ingat, ya. Kita sekarang sedang berada di fase dunia, dan ini hanyalah sementara, tidak selama-lamanya. Dan ini suatu hal yang kita yakini, ya. Kita sering tiap hari kita dengar orang meninggal, orang kaya meninggal, orang terkenal meninggal, ya. Tetangga meninggal, saudara meninggal. Umur terbatas, ya. Dan kita tahu umur umat Rasulullah SAW, ma'mar ummati baina sittina sab'in. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku 60 sampai 70, hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Ya, rata-rata 60 sampai 70 tahun, ya. Yang lebih dari 70 Allah kasih bonus, ya. Tapi sampai kapan? 80, 90, 100, setelah itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita tahu ini sementara, ya. Nabi SAW mengatakan, ya, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karaqibin, ya, istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi SAW. Tidaklah perumpamaan aku, ma'ana fid dunya, aku tidaklah di dunia ini, illa karaqib, kecuali seperti seorang sedang dalam perjalanan. Dia istirahat sebentar, istadhalla tahta syajarah, dia istirahat di bawah pohon sebentar. Thumma raha fa tarakaha. Dia tidak akan tidur selama-lamanya di pohon. Dia tahu pohon ini cuma sebentar untuk melanjutkan perjalanan. Yang sama, kita ini sedang berjalan, mampir sebentar. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi yang lebih panjang. Ya, jadi kita harus tahu bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, ya. Kata Nabi tadi seperti orang yang naik kendaraan berhenti sebentar kemudian melanjutkan. Nabi SAW juga mengatakan,
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Kata Nabi kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadilah engkau di dunia seperti seorang yang asing atau yang sedang melewati suatu jalan. Ini menunjukkan kesementaranya dunia. Gharib itu orang yang asing yang pergi ke negeri lain, ke kota lain, ada urusan kemudian pergi, balik. Seperti kita dulu pergi mungkin ke Saudi ada urusan, nanti balik lagi. Atau kita ada urusan ke luar negeri, nanti balik lagi. Kita gharib, kita asing di sana. Karena itu bukan tempat kita. Hanya sebentar kemudian pergi. Sama atau abiru sabil seperti orang numpang lewat. Jadilah kau di dunia seperti orang cuma sekedar abiru sabil seperti orang numpang lewat. Lewat selesai. Ya. Ketika Nabi menggambarkan bahwasanya seperti orang yang istirahat sebentar jalan, kemudian seperti orang yang lewat. Ini menunjukkan bahwasanya dunia ini hanya sementara. Sementara ini sudah kita ketahui dengan sangat yakin. Kita yakin akan hal ini. Akan hal ini. Kenapa? Banyak orang sudah kita lihat meninggal dunia. Terlalu banyak orang yang kita tahu telah meninggal dunia. Dan inilah hakikat dunia. Setelah itu, hakikat yang pertama, dia hanya sementara. Jangan sampai kita sibuk di perkara yang sementara, perjalanan masih panjang. Ya, masih ada barzakh, ada mahsyar, ada surga dan neraka. Kemudian yang kedua, dia hanya sebentar. Yang kedua hanya sebentar. Yang ketiga hanya sedikit. Baik, yang kedua, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, dunia ini hanya sebentar. Tadi kita sebutkan umur kita di dunia mungkin sekitar 60 di dunia kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Anda menyangka ini waktu yang panjang, ternyata ini waktu yang hanya sangat-sangat sedikit. Makanya Allah mensifati dunia, ya. Dunia sendiri, ya, dunia. Kalimat ad-dunya dalam bahasa Arab diambil dari kata ad-dunu, ya. Atau ad-dani, ya. Yang artinya dekat. Artinya adalah dekat, ad-dunu, ya. Ada yang mengatakan dari dani artinya rendah. Kata dunia sendiri menunjukkan sebentar. Itu apa sebentar? Hanya sebentar. Bentar lagi selesai. Ya, tidak lama kehidupan dunia ini. Kemudian juga bagaimana Allah kabarkan tentang pengakuan orang-orang di akhirat. Orang-orang di akhirat bahwa dunia cuma sebentar. Dalam banyak ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawnaha, tatkala mereka melihat hari kiamat tegak, lam yalbathu, mereka menyangka mereka di dunia cuma sekedar apa? Satu sore, cuma petang hari atau pagi hari. Ini yang mereka rasakan. Kata para ulama, ketika mereka melihat dahsyatnya hari kiamat dan bahwasanya perjalanan mereka bakalan panjang, mereka sadar ternyata mereka di dunia itu cuma sebentar. Seakan-akan cuma tinggal di waktu petang, kita petang asar sebentar ngobrol, minum kopi, selesai. Atau cuma di pagi hari, sebentar pagi-pagi tahu-tahu sudah siang. Sebentar sekali kita di dunia ini. Ya, sebentar sekali. Tidak lama. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil adin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil adin. Allah bertanya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian tinggal di atas muka bumi? Qalu labithna yawman, kami tinggal di bumi cuma sehari.
atau sepenggal hari. Cuma sebentar. Ya, sehari atau sepenggal hari. Oleh karenanya, begitu sebentarnya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya, tentang i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Hidup dunia ini hanyalah permainan senda gurau. Permainan senda gurau. Namanya permainan cuma sebentar, tidak lama-lama. Orang main-main tidak ada serius atau selesai permainan. Senda gurau gitu. Enggak ada kita senda gurau seharian penuh. Senda gurau sebentar kemudian apa? Selesai, ya. Kemudian selesai. Ini semua menunjukkan bahwasanya dunia itu hanyalah sedikit. Allah juga memisalkan dunia dengan Zahrah. Dunia dengan Zahrah. Zahrah itu mawar. Ya, mawar. Allah sebutkan mawar. Mawar itu apa? Cepat layu. Yang cepat layu. Cepat sekali layu. Memang indah tapi cepat sekali layu. Mawar tersebut cepat sekali apa? Layu. Ya. Ya, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Kata Allah, mawarnya kehidupan dunia. Mawar. Mawar kita ambil petik berapa menit, sudah berapa waktu kemudian layu. Cepat. Cepat. Dan tidak lama ya. Kemudian juga Allah misalkan dunia seperti habis ya. Seperti tumbuhan yang cepat layu. Selain mawar juga tumbuhan. Allah layu dan kemudian jadi kering, layu dan kering. Seperti dalam surat Al-Kahfi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi wadribu lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Kata Allah fakhtalata bihi nabatul ardi. Hashiman tadruhu riyah. Perhatikan dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, berikanlah permisalan mereka kepada mereka tentang kehidupan dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari hujan, dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, maka tumbuh hijau. Fakhtalata bihi nabatul ard, tumbuh. Tapi setelah itu Allah mengatakan fa asbaha. Di sini Allah menggunakan fa lalu, yang artinya lalu. Fa asbaha hashiman, lalu menjadi kering, tadruhu riyah, yang ditiup oleh angin. Kata Al-Alusi ketika Allah menyebutkan tentang hijaunya dunia, hijaunya tumbuhan yang merupakan perumpamaan bagi dunia, terus Allah menggunakan fa lalu, fa itu litakib, yaitu lalu tapi tidak ada jeda langsung. Hijau lalu jadi kering. Jadi menunjukkan sangat cepat tumbuhan menjadi kering. Ini perumpamaan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya layu dan keringnya tumbuhan yang hidup itu sangat cepat. Sangat cepat. Jadi ini menunjukkan dunia hanya sebentar. Jadi dia sudah sementara dan dia juga sebentar. Dan kita semua tahu akan hal tersebut. Kita tahu semua hal tersebut. Kita di dunia cuma sebentar. Orang ada yang baru sebentar sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya kita cuma sebentar. Sekarang kita sudah tua ini, kita sudah tiba-tiba kok merasa waktu cepat sekali berlalu. Kayaknya baru kemarin saya masih SD, masih SMA, sekarang tahu-tahu udah punya anak sekian ya. Cepat sekali. Selain sebentar, dunia itu ternyata sangat sedikit, kenikmatannya cuma sedikit, kelihatannya indah tapi dia hakikatnya sedikit. Ya. Kenikmatannya sedikit dan terkontaminasi dengan banyak kekurangan.
Allah ingatkan dalam Al-Quran akan hal tersebut. Di antaranya Allah berfirman ya tentang dunia mata'un qalil. Kesenangan yang sedikit. Sedikit, kata Allah. Qalil, sedikit. Ya, sedikit. Dari sisi waktunya sebentar dan memang sedikit. Bukan kesenangan yang banyak, kesenangan cuma sedikit. Cuma senda gurau, cuma sedikit. Ya, apa kenikmatan banyak? Kita menikmat apa? Menikmat ya sedikit, tidak banyak. Kemudian juga Allah bandingkan dengan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah kesenangan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali cuma sedikit. Kecuali cuma sedikit. Dibandingkan dengan akhirat hanya sedikit. Hanya sedikit. Ya. Saya kasih perbandingan cepat untuk sementara tentang bagaimana Allah bandingkan antara Allah mengatakan kesenangan dunia dibandingkan akhirat cuma sedikit ya. Ini saya ada kajian khusus tentang masalah tapi saya singkat saja seperti contoh. Kita kasih perbandingan. Surga dengan dunia. Kenikmatan surga dengan dunia. Surga kenikmatannya abadi. Dunia sementara. Ya. Surga tinggal minta. Tinggal hasrat. Dunia dicari dengan susah payah. Dengan susah payah. Kalau cari surga dunia dengan susah payah, siapapun dia. Mau jadi raja, mau jadi presiden, mau jadi pejabat, mau jadi pedagang terkenal, semuanya dengan susah payah. Enggak ada yang santai duduk tahu-tahu jadi orang besar, enggak ada. Semua dengan perjuangan. Surga tinggal minta, tinggal hasrat, kepingin, langsung Allah kasih. Kemudian yang berikutnya, ya, kenikmatan sempurna. Sempurna. Ini tidak sempurna. Terkontaminasi. Apa kenikmatan yang sempurna? Kita di dunia apa sempurna? Suami kita bukan malaikat, istri kita bukan bidadari. Kita dapatkan kenikmatan, tapi ada kekurangan. Istri kita punya kekurangan, suami kita punya kekurangan. Mobil tidak ada yang sempurna. Pasti ada waktunya rusak, pasti ada waktunya ini ya. Apapun, rumah ada waktunya renovasi dan macam-macam. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Belum lagi tanpa efek samping. Kalau dunia dengan efek samping. Semua ya. Kenikmatannya. Oh, mobil ada bensin, ada asapnya, ada goyang-goyangnya. Ya, makan kenyang ada buang airnya ya. Makan yang enak-enak ada kolesterolnya lah, macam-macam ada efek sampingnya. Enggak ada yang murni kenikmatan. Enggak ada. Ya, enggak ada murni kenikmatannya. Jadi intinya kalau ini masih banyak perbandingan, cuma saya kasih sedikit perbandingan membuka cakrawala kita bahwasanya dunia ini ternyata hanya kenikmatannya sedikit dan terkontaminasi dengan berbagai macam kekurangan. Taib, ada satu sifat dunia yang penting akan kita bahas setelah itu, dunia itu menipu. Ini yang perlu kita perhatikan. Tolong dihapus.
Sifat berikut dunia adalah dunia menipu. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an akan hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kesenangan kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Yang menipu. Jadi memang dunia ini menipu, ya Allah sendiri menyatakan demikian. Apa yang buat dunia ini menipu? Apa faktor-faktornya apa saja? Faktor-faktor bisa menipu. Di antaranya ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang paling penting ya bahwasanya dunia memang indah. Dunia dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha." Zinatan laha. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, kami jadikan apa yang di atas muka bumi itu adalah perhiasan. Zinatan laha. Kata Allah, kami jadikan di atas muka bumi perhiasan bagi bumi. Kami jadikan apa yang di atas bumi perhiasan baginya. Perhiasan bagi bumi. Memang sudah jadi perhiasan. Dunia sendiri itu adalah indah, ya. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya hulwatun khadirah. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian di atas muka bumi untuk Allah melihat bagaimana cara kalian beramal. Sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu manis hijau. Manis dirasakan manis, kemudian hijau dipandang. Jadi memang indah, dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menamakan dunia dengan Zahrah, ya. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan. Ya, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Ya. Kami menjadikan dunia tersebut apa? Zahrah, mawar kehidupan dunia. Kita tahu bunga mawar itu tentu warna-warni. Ada merah, ada jingga, ada putih, merah tua, merah muda, wanginya, pokoknya menggoda. Ya. Memang dunia memang apa namanya? Memang menyenangkan. Ya. Sengaja Allah buat ini untuk ujian tentunya. Ini semua buat apa? Buat ujian. Ini semua karena dunia memang bahan ujian. Makanya memang dibuat indah untuk menguji, untuk menggoda, untuk menipu. Allah pasang ujian. Makanya semuanya Allah sebut, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum." Sungguhnya kami jadikan apa di muka bumi ini sebagai perhiasan untuk menguji mereka. Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu kata Nabi manis dan hijau. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian berkuasa fayanzura kaifa ta'malun, agar Allah lihat bagaimana kalian beramal di atas muka bumi itu. Allah mengatakan juga, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi, agar kami menguji ya mereka dengan keindahan dunia tersebut. Kemudian selain dunia itu sendiri indah, memang dijadikan indah di mata manusia. Di mata manusia. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i
wal banina للناس حسب الناس والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Allah mengatakan zuyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia. Apa saja hubus syahwat, minan nisa, senang lihat wanita, wal banin, senang lihat anak-anak, wal qanatirul muqantarah, ya, dengan harta yang berlimpah ruah, minadz dzahabi wal fiddah, emas dan perak, senang orang lihat semua, tidak ada yang tidak senang. Jadi maksud saya, kesenangan dunia itu adalah sebuah tabiat manusia seperti itu, karena memang kita sedang diuji. Jadi dijadikan indah di mata manusia, ini tabiat. Maksudnya ini tabiat manusia, ya. Mencintai dunia. Kemudian apa? Wal khail musawwamah, kuda-kuda pilihan, wal an'am, binatang ternak, wal hars, sawah ladang, senang punya sawah banyak, tanaman yang banyak. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan dunia. Ya. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Allah mengatakan harta dan anak perhiasan kehidupan dunia. Orang senang. Allah bicara tentang harta, Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam, manusiawi. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat cinta dengan kebaikan, sini maksudnya adalah harta. Sangat cinta dengan harta. Jadi inilah yang menjadikan benar-benar manusia bisa tertipu karena tabiat manusia. Belum yang ketiga, ya. Setan bermain menipu manusia. Setan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, la uzayyina lahum fil ard, kata setan, setan bersumpah, sungguh benar-benar aku akan menghiasi, ya, maksiat, ya, bagi mereka di dunia. Maaf, videonya habis, ya. Jadi demikianlah, ya, ini ada faktor-faktor yang menjadikan manusia terpedaya, dan kita harus sadar akan hal tersebut, bahwasanya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun kalau kita ingat hakikat dunia, maka seharusnya kita tidak terpedaya. Kalaupun kita terpedaya, kita harusnya segera kembali kepada jalan yang lurus. Kalau begitu, agar kita tidak terpedaya, apa yang harus kita lakukan dengan dunia? Habis ini saya akan jelaskan. Tolong dihapus. Agar kita tidak terpedaya dunia, ada beberapa tips yang hendaknya kita lakukan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita benar-benar tanamkan dalam diri kita, ya. Dan kita komitmen dengan hal tersebut agar kita tidak terpedaya dengan
dengan dunia ya. Bagaimana sikap kita terhadap dunia ya? Terhadap dunia agar tidak tertipu. Di antaranya ya mungkin jadikan dunia yang pertama, jadikan dunia sarana akhirat. Sarana akhirat ini penting. Apapun kerjaan kita, jangan lupa jadikan dunia sebagai sarana akhirat. Ya, kita punya perusahaan, jadikan ini saya sarana untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita punya pekerja banyak, saya niatkan saya benar-benar memperkerjakan mereka, ya Allah mudahkanlah rezeki kepada mereka agar mereka bisa mengurus anak istri mereka. Dengan demikian kita dapat pahala. Kita buka lapangan pekerjaan bukan sekedar bangga-banggaan, gagah-gagahan, pencitraan enggak, tapi agar orang-orang benar-benar bisa makan, bisa dapat pekerjaan, bisa ngurusi anak istri mereka, kita dapat pahala. Ini contoh bagi orang yang memiliki owner perusahaan besar, dia bisa dapat pahala yang banyak. Contoh kita bekerja, kita niatkan karena dunia ini kita sedang cari dunia, kerja tawar-menawar, kemudian ngecek harga, kemudian inilah. Ini semua dunia, tapi kita niatkan untuk akhirat. Untuk akhirat yaitu bahwasanya saya bekerja untuk menafkahi anak istri. Dan saya ingin memberikan hadiah buat orang tua saya ingin membantu kakak adik saya. Maka setiap kita bekerja, semuanya bernilai akhirat. Semuanya bernilai akhirat. Ini jadi dunia tersebut tidak terpatri dalam hati kita, ya, tapi hanya sekedar sarana untuk mencari apa? Mencari akhirat. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah berkata kepada Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu sebelum Rasulullah SAW mengutus dia dalam sebagai pemimpin peperangan, kata Rasulullah SAW, ni'mal al-malu salih li rajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Ya. Ini perlu diperhatikan ya. Ya bahwasanya jadikan dunia kita sebagai sarana untuk meraih akhirat. Boleh kita bersenang dunia sesuai seperlunya, ya. Tapi jadikan dunia sebagai sarana akhirat, ya. Ibu-ibu ingatkan suami bahwasanya kita cari dunia untuk akhirat. Jadi jangan segan-segan untuk membantu silaturahmi, membantu keluarga misalnya, membantu fakir miskin. Semangat, jadi kita cari harta untuk ini, untuk bantu orang susah. Kita cari harta untuk membantu dakwah, kita cari harta untuk bukan untuk kita habis-habiskan dunia ini, akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat kelak. Ingatkan suami. Dan saya selalu ingatkan ibu-ibu ini sangat penting dalam memanage rumah tangga ya. Karena kalau ibu sudah orientasinya dunia, suami bisa terbawa. Ya, suami bisa terbawa, pengen beli ini, lupa diri. Bahwasanya sebentar lagi dia akan tua dan sebentar lagi akan meninggal dunia. Sementara harta yang banyak yang dia miliki akhirnya bukan untuk mencari akhirat tapi hanya sekedar kesenangan duniawi yang kemudian akan selesai seluruhnya. Jadi yang pertama yang sangat penting, jadikan dunia sebagai sarana akhirat. Kemudian yang kedua, berusaha menggunakan dunia seperlunya. Dunia, seperlunya. Tadi sudah kita singgung, ya, kita jangan ngumpul-ngumpulin harta banyak-banyak. Seperlunya, apa yang kita perlukan kita gunakan. Yang tidak kita perlu sebaiknya kita sedekahkan. Karena setiap nikmat yang kita miliki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kemana kalian bertanggungjawabkan? Kita kalau mau beli sesuatu, pikir, saya akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak, min aina iktasaba wa fima anfaqta? Wa fima anfaqah? Dari mana kau dapatkan harta ini dan kemana kau infakkan? Itu dua pertanyaan harus bisa saya jawab. Saya mau beli sesuatu nih, ibu mungkin mau beli apa? Ya, lihat, ini uang dari mana? Halal atau tidak? Atau saya nyolong uang suami? Jangan-jangan. Yang kedua, kalau Allah tanya kepada saya beli barang ini, saya bisa pertanggungjawabkan enggak? Kalau bisa beli, kalau enggak usah. Saya bisa pertanggungjawabkan, misalnya beli barang-barang mewah, saya bisa pertanggungjawabkan di depan Allah. Kalau bisa silakan beli, enggak ada masalah. Ya sebagian orang mengatakan, Ustaz saya butuh barang-barang mewah karena ada pekerjaan, ya silakan. Yang penting kamu bisa jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu maksud saya. Kalau tidak butuh, tidak perlu, kita hanya memperpanjang proses hisab kita. Hanya memperpanjang proses hisab kita, hanya menunda kalaupun kita mau surga akan menunda kita
dalam waktu yang lama. Ya. Makanya semuanya harus karena akhirat dan kita hanya seperlunya yang kita perlu. Kalau nggak perlu sudah sedekahkan. Ngapain kita simpan benar buat anak, buat istri, kita aset buat mereka. Kalau sudah cukup sudah mau sebanyak-banyaknya enggak ya sudah. Kalau sudah cukup udah sisanya kita infakkan untuk aset kita di akhirat. Jadi berusaha menggunakan dunia seperlunya. Anda punya mobil perlu berapa? Anda kalau perlu 3 silakan. Yang penting kalau ditanya oleh Allah memang perlu 3. Jangan 4, 5, 6 dipajang depan rumah. Enggak perlu, ini semuanya musibah. Akan di akhirat kelak jadi musibah ini. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kalau Anda tidak sombong. Bagaimana kalau sombong dengan harta yang banyak tersebut? Ya. Jadi ini hati-hati berusaha menggunakan dunia seperlunya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini ayat sering disalahartikan. Allah berfirman, carilah fima atakallahu darul akhirah. Apa yang Allah berikan kepadamu dari dunia, gunakan untuk mencari akhirat. Ayatnya artinya demikian. Ya. Gunakanlah, ini artinya secara terjemahan bebas. Gunakanlah dunia yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Bagianmu dari dunia. Perhatikan ayat ini kalau kita terjemahkan secara makna, gunakanlah kau punya dunia, gunakan cari akhirat. Tapi tidak mengapa kau gunakan sebagian untuk duniamu. Jadi fokus orientasi akhirat, sebagian dunia untuk kesenangan, tidak ada masalah. Bukan sebaliknya orang mengatakan cari dunia tapi jangan lupa akhiratku. Ini konotasinya berbeda. Beda dengan kita mengatakan carilah akhiratmu jangan lupa dunia. Seakan-akan dunia seperlunya. Akhirat jadi fokus. Ketika diterjemahkan terbalik, banyak orang salah terjemah ayat ini. Mereka mengatakan carilah dunia jangan lupa akhiratmu. Kebalik. Cari akhiratmu semaksimal mungkin. Karena dunia cuma sebentar, kau akan tinggalkan dunia ini. Ya, kau akan tinggalkan dunia ini. Maka cari akhiratmu sebanyak-banyaknya. Ya, tapi jangan lupa duniamu. Kemudian makanya dari sini saya katakan, jangan suka dengan kemewahan. Mulai kita rubah pola hidup kita. Ya, kita bukannya dilarang, artinya kalau udah perlu nggak ada masalah. Tapi jangan sedikit-sedikit punya koleksi barang mewah. Ini mewah, itu mewah, itu mewah. Kalau terlalu mewah, kita mau meninggal aja nggak tega meninggalkan kemewahan tersebut. Ya. Punya rumah terlalu mewah, punya mobil terlalu mewah, punya tas terlalu mewah, punya jam tangan terlalu mewah, kacamata terlalu mewah, sepatu terlalu mewah, baju terlalu mewah. Kita gimana? Dunia ini benar-benar masuk dalam hati kita. Allah tidak melarang keindahan, tapi keindahan jangan berlebihan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, Allah indah suka dengan keindahan, tapi Allah tidak suka dengan yang berlebih-lebihan. Ya. Allah tidak, la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Ya. Makanya Rasulullah SAW melarang libasus syuhrah, pakaian syuhrah, yang apa yang terlalu mewah di antara kata para ulama. Tafsirnya libasus syuhrah, pakaian yang menarik perhatian, terlalu mewah atau terlalu jelek. Dulunya tidak boleh. Ya, kalau kita terlalu hidup dengan kemewahan, pembicaraan kita tentang barang-barang mewah, orientasi perkara, kita lupa dengan akhirat. Kemudian di antaranya, ya, saya katakan agar kita tidak tidak terpedaya dengan dunia, ya, pelit waktu. Jangan dibuang-buang. Pelit waktu. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk akhirat. Ya. Kita waktu sudah banyak habis. Umur kita terbatas. 60 sampai 70 tahun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya waktu kita untuk nonton berita bukannya nggak boleh, silakan, tapi secukupnya. Waktu kita untuk ngobrol ngalor ngidul, untuk jalan-jalan terlalu banyak. Waktu kita, umur kita semakin habis. Sudah berapa kali hatam Al-Quran kita? Ya, sudah berapa banyak kita interaksi dengan orang tua, berbakti kepada orang tua.
Sudah berapa jauh kita berbakti kepada suami? Sudah berapa banyak kita sholat malam? Sudah berapa banyak kita periksa diri dah. Apa yang mau kita bawa untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala? Umur kita sudah terbatas ya. Kita semakin tua, mata semakin rabun, ya. Pendengaran semakin melemah, rambut semakin memutih. Masih belum sadar juga, masih main sana, main sini, main sana, main sini. Ya. Berlomba-lomba dengan kekayaan, berlomba-lomba dengan kemewahan. Kapan mau sadar? Ya. Sementara kata Ali bin Abi Thalib, irtalahatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah. Dunia semakin pergi meninggalkan kita. Akhirat semakin maju mengarah kepada kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Setiap masing-masing dari keduanya ada pengikutnya, ada anak-anaknya. Dunia ada pengikutnya, ada anak-anaknya, akhirat ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat, pengejar akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Al-yauma amalun bila hisab. Hari ini silakan berbuat, tidak ada hisab. Ghadan hisabun bila amal. Di akhirat kelak yang ada cuma hisab, enggak ada amal saleh. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau kita pelit waktu, insya Allah kita orientasi akhirat. Saya belum ngaji, waktunya pengajian. Ada waktunya kita ngobrol sama orang tua, ada waktunya kita ketemu dengan kawan-kawan. Kita bagi waktu, memanage waktu. Ini membuat kita orientasi adalah kepada akhirat. Yang terakhir mungkin saya katakan, paling penting adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Udah ini, atau wanita-wanita solehah. Salah bergaul bahaya. Ibu-ibu yang bergaul dengan wanita yang hedonis atau yang glamor kehidupannya dan macam-macam sosialita dengan kemewahannya sangat mudah terpengaruh. Sangat mudah terpengaruh. Hati ini kita lemah. Hati kita lemah. Kita melihat sesuatu kita tertarik. Ya, kita masuk dalam gaya kehidupan seorang kita akan tertarik. Kita masuk dalam kehidupan orang yang lupa dengan dunia, lupa dengan akhirat, pembicaraan dunia itu kita akan terbawa. Maka jangan salah bergaul, Ini saja mungkin ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia. Kalaupun kita sudah tertipu, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapkan bekal kita menuju akhirat. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita ya. Betapa banyak orang meninggal tanpa didahului sakit, betapa banyak pemuda pagi hari masih tertawa, sore hari sudah meninggal dunia. Betapa banyak teman-teman kita kemarin baru bercanda dengan kita, tahu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika maut datang tidak disyaratkan harus tua, muda saja juga bisa meninggal, tidak disyaratkan harus sakit dulu. Ya. Banyak orang sehat tiba-tiba meninggal dunia, tidak disyaratkan harus miskin, orang kaya juga banyak meninggal dunia. Allah alam bisawab. Ini saja kepada rekan-rekan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana Anda berada, yang bisa sampaikan cuma sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.